Assalamualaikum Matkim Lovers, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya guys. Kali ini kita akan membahas soal PAS Matematika Wajib kelas 12 ya. Saya dapat soal ini dari siswa. Sekarang kita bahas bersama-sama, bisa menemani kalian dalam belajar ya. 4 pria dan 3 seorang wanita berdiri membentuk satu barisan. Jika formasi barisan mereka harus berselang-seling antara pria dan wanita, maka tentukan banyaknya formasi barisan tersebut. Oke ya, ada 3 wanita dan 4 pria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mereka ada 7 anak, harus berselang-seling. Oke, saya awali dengan pria. Kemungkinan 4 anak di sini. Udah kepake 1 anak, tinggal 3 anak ya. Kepake 2 anak, maka sini 2, sini sisanya 1. Oke guys, lanjut. 3 seorang wanita. Nah, maka 3 kemungkinan wanita di sini. Sudah kepake 1 anak, tinggal 2 kemungkinan anak di sini. Sudah kepake 2 anak, maka tinggal 1 anak di sini. Begini guys, kita bisa gunakan aturan pencacahan. Kita tinggal kalikan aja ya. 4 kalikan 3, 12. 3 kalikan 2, 6. 6 kalikan 2, 12. Maka nilainya adalah 144. Jawabannya adalah D. Lanjut aja ya, kita masuk ke soal nomor 2. Banyaknya susunan 9 huruf dari huruf-huruf kata pada kata Babilonia. Oke guys, kalian lihat di sini jumlah hurufnya ada berapa? N-nya itu ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan di sini ternyata ada huruf yang sama, B-nya ada 2 guys. Kita masukkan B aja ya, B-nya 2 ya. A-nya 2. Lalu I-nya juga 2. Nah, ini berarti menggunakan permutasi unsur yang sama. Gimana caranya? Kayak gini ya. Permutasi N-nya ada 9, yang sama kita masukkan di bawah. 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Begitu. Kayak gini ya. Oke. Saya bagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini hilang ya guys. Nah, ini juga hilang. Maka tinggal kita kalikan ya. Kalian gunakan kalkulator atau kalian mau manual nggak masalah. 9 kalikan 8 itu adalah 72. 72 dikalikan 42 dikalikan 15. Oke, saya sudah hitung ya. Jawabannya adalah 45360. Oke, paham ya guys? C. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Saya sudah tuliskan ya. Ubin ada 4 merah, 3 kuning, dan 2 hijau ya. Berarti N-nya ada 9. Disusun berderet satu baris. Banyaknya cara penyusunan ke-9 ubin tersebut. Oke, ini konsepnya sebenarnya sama kayak soal nomor 2 ya guys. Berarti menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Gimana guys? Tinggal 9 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Saya bagi dengan 3. Sini ada 4 faktorial. Lalu 3, 2, 1 ya. Ini adalah faktornya 3. Lalu 2. Oke, ini hilang. 6 hilang. Maka gimana guys? 2-nya saya coret dengan 8 aja. Ini 4 ya. Oke, 9 kalikan 7 itu adalah 63. Dikali dengan 4 kalikan 5 itu 20. Maka jadinya 1260. Oke, jawabannya adalah D. Next, kita langsung saja soal nomor 4 ya. Di dalam sebuah rak terdapat 8 buku matematika yang terbagi ke dalam 3 kelompok bahasa, masing-masing bertiga bahasa Indonesia. Saya tuliskan di sini ya, ada 3 Indonesia. Lalu ada apa lagi? 3 bahasa Inggris, 3 bahasa Inggris, dan 2 bahasa Jerman. Oke. Buku itu akan dibagikan kepada 7 siswa. Ternyata akan dibagikan hanya ke 7 siswa ya. Jadi ini maksudnya ada 8 buku, tapi akan kita bagi ke 7 siswa. Jika buku-buku berbahasa sejenis adalah sama, maka banyaknya cara pembagian tersebut. Nah, kita konsepnya sama kayak soal nomor 3 tadi. Ini menggunakan permutasi unsur yang sama. Tapi ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, kan hanya dibagi ke 7 siswa. Maka 3 Indonesia menggunakan bahasa Indonesia ada 3. Bahasa Inggrisnya ke bawah 3. Nah, yang bahasa Jermannya cuma ke bawah 1. Saya anggap seperti ini. Maka 3 tambah 3, 6. 6 tambah 1 kan 7 ya. Kemungkinan yang kedua, itu bisa juga
yang ke bawah, yang tidak terbawa 1 itu Inggris ya. Jadi 3 menggunakan bahasa Indonesia, yang menggunakan bahasa Inggris cuma ke bawah 2, yang Jerman ke bawah 2. Nah, ini kan 7 anak. Oke, kemungkinan yang terakhir di mana ya? Di sini. Oke, guys. Kemungkinan yang terakhir itu adalah tinggal yang berbahasa Indonesia cuma ke bawah 2. Maka 2 Indonesia, Inggrisnya ada 3 yang ke bawah pakai bahasa Inggris, dan pakai bahasa Jermannya juga full ke bawah 2. Bisa seperti ini ya guys. Nah, oke. Kalau misalkan konsepnya ini, berarti ini permutasi 7 faktorial 3 3 1 faktorial. Oke ya. 7 6 5 4 3 faktorial, 3 faktorial itu kan 3 kalikan 2 kalikan 1 kalikan 1. Oke ya guys, ini hilang. 3 kalikan 2 6, ini hilang. 7 5 kalikan 4 ya, 20 kalikan 7 140. Kemungkinan yang kedua itu adalah yang terambil pakai bahasa Inggrisnya tuh cuman 2 ya. Oke, 7 faktorial 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Saya sini ya. Makanya jadi gimana? 3-nya hilang. Ini hilang. 7 dikalikan 30, 210 ya guys. Tinggal yang ini. Ini berarti gimana? Berarti kan 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Ini sebenarnya sama dengan ini ya. 3 faktorial, 2, 2. Sama saja. Maka saya tulis langsung aja. Ini adalah 210. Nah, kesemuanya ini nanti kita jumlah. Inilah banyaknya caranya. Kalian bisa hitung ya. Jawabannya adalah 560. D ya. Nomor 5. Suatu kelompok terdiri dari 10 orang akan dibentuk kepanitiaan yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, kalau pemilihan ketua, sekretaris, bendahara kita gunakan permutasi, maka permutasi 10-3 ya. Yang terpilih ketua 1, sekretaris 1, bendahara 1. Karena mereka ada syarat-syaratnya, maka kita gunakan permutasi. Permutasi 10-3 itu artinya 10 faktorial, 10 kurangi 3, 7 faktorial. Maka 10, 9, 8, 7 dibagi dengan 7 faktorial. Oke ya guys, jawabannya berapa? Jawabannya adalah 720. D ya. Next, kita langsung aja soal nomor 6. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 putranya. Berarti jumlah orangnya itu ada 5 ya. Ayah, ibu, dan 3 anaknya. Jika mereka duduk berderet satu baris, maka banyaknya susunan duduk mereka. Nah, kita lihat mereka hanya duduk baris, tidak ada syarat yang lainnya. Misalkan ayah dan ibu harus di kanan kirinya, nggak ada syaratnya ya. Maka kita gunakan permutasi n faktorial karena mereka bebas duduknya. Oke, jadinya 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah 120. 5 kalikan 4, 20 dikalikan 6, 120. Paham ya guys? Soal nomor 7. Banyaknya bilangan dengan angka-angka berlainan ya, ada kata-kata berlainan berarti tidak boleh diulang antara 400 dan 700. Oke, bilangannya berarti ratusan ya. Dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 7. Ini ada 5 ya, berarti n-nya saya tulis 5. Antara 400 sampai 700. Berarti kemungkinan angka yang pertama itu adalah angka 4 dan 5 ya. 7 nggak mungkin di depan. Ya, 3 sama 2 kekecilan. Berarti 2 kemungkinan angka yaitu angka 4 dan 5. Oke, udah kepake satu angka yaitu angka 4 atau angka 5. Maka sisanya berapa angka? Sisanya 4 angka. Misalkan jika saya pakai angka 4, maka yang belum terpakai angka berapa? 2, 3, 5, 7. Kan 4 angka. Ya gitu ya. Sudah kepakai 2 angka, maka sisanya 3 angka. Oke, tinggal dikalikan aja ya guys. 2 kalikan 4, 8. 8 kalikan 3, 24. B. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Dari 5 pemain asing dan 4 pemain lokal. Ya, jadi ada 5 pemain asing dan 4 pemain lokal.
yang melamar di suatu klub sepak bola. Akan diterima 3 pemain, tapi yang diterima tuh hanya 3 pemain. Oke, banyaknya cara penerimaan pemain jika satu orang pemain asing diterima. Jadi 3 nih, tapi yang satu ini udah keterima ya. Satu kemungkinan orang yaitu pemain asing. Nah, jadi kita gunakan apa guys? Kita gunakan kombinasi. Kombinasinya gimana? Kombinasinya seperti ini. Kombinasi 5 pemain asing sudah keterima 1. Nah gitu, maka 4 pemain lokal keterima 2 ya, karena satunya udah kepake untuk asing, maka 2 orang ini untuk pemain lokal ya. Jadi gimana? Kalau kombinasi N1 maka jawabannya adalah N, maka ini 5 dikalikan 4, 3, 2 faktorial, 4 kurangi 2 faktorial. Oke ya, 4 bagi 2 2 kalikan 3 6 kalikan 5 30. Jawabannya adalah B. Pasti kalian bisa ya guys. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 9. Dari 7 orang calon peserta paduan suara akan dipilih 5 orang untuk mengikuti festival panduan suara tingkat sekolah. Tentukan banyaknya cara pemilihan tersebut. Ini nggak ada syarat-syaratnya ya, pokoknya dari 7 keterima 5. Tapi nggak ada syaratnya, misalkan yang anak dengan suara yang sangat tinggi atau anak dengan suara yang sangat rendah itu tidak diterima, tidak ada syarat. Maka kita bisa gunakan kombinasi. Kombinasi apa? 7 anak keterima hanya 5, maka jadinya 7 faktorial 5 faktorial 7 kurangi 5 2 faktorial, atau saya langsung kayak gini aja sebenarnya tadi bisa ya. Nah ini berarti 5 faktorial 2 faktorial ya 2. Oke, ini kurang angka 1 ya guys, maaf, 765 loh, makanya aku 7 bagi 2 3,5. Oke, 6 bagi 2 3 kalikan 7 20, salah 21. Oke, maafkan daku ya guys, jawabannya adalah C. Next, langsung aja soal nomor 10. Dari 20 orang anggota English Club SMAN Maju Jaya yang terdiri dari 10 pria dan 10 wanita. Jadi 20 orang itu ada 10 pria dan 10 wanita ya. Next, akan dipilih tim yang terdiri dari 4 pria. Jadi 10 keambil 4, 10 wanita keambil 2 ya. Tentukan banyaknya cara. Oke, kita bisa gunakan kombinasi lagi ya. Kombinasinya apa? Kombinasi 10 pria cuman ke bawah 4 dikalikan kan dan ya. 4 pria dan 2 wanita. Maka kalau dan kita gunakan perkalian. 10 kayak gini ya guys. 10 4 gimana? 10 saya langsung aja ya. 9 8 10 kurangi 4 6 ya, 8 7 6 faktorial ya. Ini 4 faktorial, maka Mbak gunakan 4 3 2 1. 10 kurangi 4 tuh 6 faktorial. Dikalikan 10 9 8. Next ini 2 faktorial, 10 kurangi 2 kan 8 faktorial. Oke ya guys, tolong dibantu hitung yuk. 4 kalikan 2 8 nih, hilang aja ya. 9 bagi 3 itu kan adalah 3. Ya oke, 7 kalikan 3 21, 21 kalikan 10 210, dikali ini hilang guys. 10 bagi 2 5, 5 kalikan 9 45, 45 kalikan 210, 9450 ya. Iya oke, jawabannya mana nih? Jawabannya adalah A. Next, nomor 11. Dalam sebuah keranjang terdapat 6 kelereng hitam, saya tulis ya, 6 kelereng hitam dan 4 kelereng putih. Jika diambil 5 kelereng dari dalam keranjang ya, jadi ini kan artinya 10 kelereng ya, cuman diambil 5. Nah 5-nya gimana? 3 kelereng hitam, 6 keambil 3, 4 keambil 2. Bagaimana caranya? Kita gunakan kombinasi lagi. Kombinasi apa guys? 6 keambil 3 dikali kombinasi 4 keambil 2 ya. 6, 5, 4, 3. Pasti kalian bisa. 3 faktorial, 6 bagi 3 6 dikurangi 6 kurangi 3 kan 3 juga ya. Maka Mbak buat 3 2 1 aja kayak gini guys. 4 3 2, ini 2 faktorial, 4 kurangi 2 juga 2 faktorial, ini hilang, 3 kalikan 2 itu 6 ya, ini hilang, 5 kalikan 4 20 dikali, ini hilang, 4 bagi 2 itu 2 kalikan 3 6, 120. Oke ya.
Next, kita masuk ke soal nomor 12. Pasti kalian bisa. Dari 10 orang perawat terdiri dari 7 wanita dan 3 pria. Akan dibentuk tim yang beranggotakan 5. Berarti 10 ambil 5 ya. Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling sedikit wanitanya ada 2. Oke ya. Maka banyaknya cara. Wah, nih. Lumayan panjang nih. Gimana jadinya nih? Berarti kan minimal 2 wanita ya, maka kemungkinannya 2 wanita 3 pria ya, atau 3 wanita 2-nya pria ya, atau 4 wanita 1-nya pria, dan yang terakhir itu adalah 5 wanita. 5 wanita saya tulis nanti ya, takutnya ini nggak cukup. Kita coba dulu yang ini ya. 2 wanita 3 pria artinya kombinasi 72 dikali kombinasi prianya ada 3 ya, maka 3 ambil 3. Oke, 72 gimana? 7, 6, 5 2 faktorial, 7 kurangi 2 itu adalah 5 faktorial, dikalikan n itu artinya 1 ya, kombinasi n itu artinya 1 ya. 6 bagi 2 itu 3, 21 ya guys. Yang ini berarti kombinasi 7 keambil 3, nih kombinasi prianya ada 3 ya, keambil 2. Oke, 7, 5, 4 dibagi dengan 3 faktorial, 7 kurangi 3 itu 4 faktorial ya, dikalikan kombinasi. Sebenarnya kalau 32 tuh langsung ketemu sih, jawabannya 3. Nanti kalian hitung ya. 4 ini kan 3 kalikan 2 6 ya. Oh, ini kurang 6 guys, aduh saya kurang teliti ya. Ini hilang, 7 kalikan 5 35, 35 kalikan 3 105. Oke, yang ini kombinasi 7 wanita ambil 4, kombinasi 3 pria ambil 1. Oke, 74 gimana? 74 sama 73 sebenarnya sama sih hasilnya ya, kita buat coba ya. 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 7 kurangi 4 itu 3 ya, 3 faktorial dikalikan 3, ini hilang, 3 faktorial tuh 6 ya, hilang, 35 dikalikan 3 sama aja ya 108. Dan yang terakhir itu adalah kombinasi semua wanitanya ada 5 ya, berarti 5 wanita, maka jadinya kombinasi 7 wanita keambil 5, 7, 6, 5 faktorial, 5 faktorial, 7 kurangi 5 berapa guys? 2 ya, hilang. Oke, 6 bagi 2 3, 3 kali dengan 7 21. Selanjutnya silakan kalian hitung, 21 tambah 21 itu kan 42 ya, 105 tambah 105 itu berapa? 210. Maka jawabannya 252. Oke, ya. Nomor 13. Dalam suatu ulangan siswa harus mengerjakan 8 dari 10 soal. Nah, jika kalian ketemu tipe soal seperti ini, kita bisa gunakan kombinasi 10 soal harus dijawab 8 dengan syarat nomor 7, 8, 9, 10 itu wajib dikerjain. Berarti kan ada 4 soal yang wajib dikerjain ya, maka 10 kita kurangin 4. Si 8 juga kita kurangin 4, maka tinggal kombinasi 6, 4. Inilah sisa yang harus siswa kerjakan. Oke guys, langsung ketemu. 6, 5, 4 faktorial, 6 kurangi 4 berapa? 2 faktorial ya. 6 bagi 2 3, 3 kalikan 5 adalah 15. Oke, jawabannya adalah B. Next, bisa lanjut ya soal nomor 14. Oh, ini ada 2 dadu ya. Berarti kalau 2 dadu ensemble-nya itu adalah 36. Tentukan peluang muncul 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 5. Oke ya, saya buatkan kayak gini lagi. Mungkin di video sebelumnya sudah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah jumlah 2 dadu, minimal kan 1 sama 1 ya, 2. Lah yang jumlahnya 2 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 turun 5, 4, 3, 2, 1. Berarti yang jumlahnya habis dibagi 5 itu kan 5 dan 10 ya. 5-nya ada berapa? Ada 4. 10-nya ada berapa? Ada 3. Maka peluangnya adalah 4 ditambah 3 bagi sampelnya 3, 6. Oke, jawabannya adalah D.
Nomor 15, 3 buah angka diambil secara acak dari angka-angka pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ada 8 ensampelnya. Terus jika urutannya tidak diperhatikan, maka bisa gunakan kombinasi. Tentukan peluang terambilnya ketiganya adalah angka genap ya. Maka nanti ensampelnya tuh kayak gini guys. Ensampelnya kombinasi 8 angka keambil 3 ya. Kita buat dulu ya. 8, 7, 6, 5 faktorial, 3 faktorial, 8 kurangi 3 kan 5 ya guys. Ini kayak gini, 3 faktorial tuh 6, 8 kali dengan 7 berapa? 56. Inilah ensampelnya. Oke, kita mencari NA-nya. NA-nya tuh seperti apa? Seperti ini ya. Kan mintanya keambil 3 angka tuh. Padahal angka genapnya ada berapa? Yaitu ada 1, 2, 3, 4. Berarti disediakan 4 angka genap, yang keambil cuma 3. Maka kombinasi 4, 3 ya. 4, 3 faktorial, kita masukkan 3 faktorial, 4 kurangi 3 kan 1 ya. Maka jawabannya 4. Maka peluangnya gimana Mbak? Peluangnya itu adalah NA dibagi dengan NS, 4/56. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 16. 4 buah uang logam dilantunkan serentak 1 kali. Saya udah buatkan ya kayak gini ya guys. Sebenarnya rumus ensample untuk 2 buah logam adalah 2 pangkat N. Kalau misalkan ada 4 ya berarti 2 pangkat 4, maka ensamplenya adalah 16 ya. Kayak gini ya, maksudnya tuh ada angka gambarnya 1 kali lemparan. Ini 2 kali lemparan. Ini karena nggak cukup ke bawah ya, saya buat kayak gini. Nih berarti 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali lemparan. Oke ya guys, inilah ensamplenya ya. Saya sebagai contohnya tuh angka gambar dan seterusnya. Cara membacanya seperti itu. Tentukanlah peluang munculnya 2 gambar pada pelantunan tersebut. 2 gambar ini ya, ada 2 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Maka nanti peluangnya itu adalah 6/16. Oke ya guys, jawabannya adalah C. Nomor 17. Dari 8 orang calon pengurus ya, ada 8 orang nih, N-nya adalah 8. 8 itu terdiri dari 5 pria dan 3 wanita. Akan dipilih 3 orang. Oke, untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan peluang terpilihnya laki-laki semua. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya, maka kita bisa menggunakan permutasi. Ternyata yang dipilih itu semuanya laki-laki. Gimana guys? Kita mencari ensamplenya dulu. Ensamplenya berarti ada 8, pakai permutasi ya. Permutasi 8 anak, terpilih 3 ya, yaitu sekretaris, ketua, dan bendahara. Oke, permutasi 8/3 itu gimana? 8 faktorial, 8 kurangi 3, 5 faktorial. 8, 7, 6, 5 faktorial, kita bagi dengan 5 faktorial ya guys ya. Maka sisanya 8, 7, 6. Oke, saya buat kayak gini dulu aja ya guys. Sekarang kita mencari NA-nya. NA-nya berarti gimana? Ternyata terpilihnya semuanya laki-laki. Laki-lakinya ada berapa? Laki-lakinya ada 5. Kepilih berapa? Kan 3 anggota ya, ketua, sekretaris, bendahara. Maka permutasinya 5 faktorial, 5 kurangi 3 itu adalah 2 faktorial. Oke, 5, 4, 3, 2 saya bagi dengan 2. Oke ya guys, maka sisanya 5, 4, 3. Udah gitu aja, kita ketemu nanti peluangnya. Peluangnya adalah NA 5, 4, 3 dibagi dengan 8, 7, 6. Nah, bisa kan kita hitung ya. Ini hilang, ini sisa 2 ya. Ini hilang, ini sisa berapa? 2 ya. Maka sisanya 5 dibagi 7 kalikan 4. 7 kali 4 berapa? 28. 5/28. Ada nggak? Ada ya. Jawabannya adalah A. Nomor 18. Di suatu sekolah terdapat 10 calon pemain voli yang terdiri dari 3 orang kelas 10 ya. Jadi kelas 10 kepilih 3 anak, kelas 11-nya kepilih 2, kelas 3-nya kepilih 5. Oke, kayak gini. Ini berarti kan 10 anak ya. Next, jika dipilih 6 siswa secara acak, ada kata-kata acak, maka bisa gunakan kombinasi kepilih 6 siswa nih.
Tentukanlah peluang yang terpilih adalah 2 siswa kelas 10. Oke, ada acak, kita gunakan kombinasi. Kelas 10 nya ada 3, kepilihnya cuma ada 2. Dikali kelas 11 nya ada 2 anak, terpilih semuanya ya 2 ya. Lalu kombinasi kelas 12 nya ada 5, terpilih 2 anak. Ya, dibagi kombinasi 10 anak, terpilih 6. Gitu ya guys. Oke, ini jadi gimana? 32 itu adalah 3 ya. Nanti kalian bisa hitung. N sama N berarti 1. Kombinasi 5, 2, saya taruh sini aja ya. Maka 5, 4, 3 faktorial, 2 faktorial, 5 kurangi 2 kan 3 faktorial ya. Maka ini berapa? 20 dibagi 2. 10. Saya masukkan isi 10. Lalu kombinasi 10, 6. 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Kita bagi dengan 6 faktorial. 10 kurangi 6 itu 4 faktorial ya. 4, 3, 2, 1. Oke guys, ini hilang. 4 kalikan 2 itu 8. 9 bagi 3 itu 3 ya. Nah, jadi gimana? 7 kalikan 3, 21. 21 kalikan 10, 210. Kita hilangkan saja. Maka jawabannya 3/21 atau 1/7. Oke, jawabannya adalah E. Next, mungkin bisa ya. Ini nomor 19 masih cukup tempatnya. Sebuah dadu dan 2 uang logam. Oke. Kalau 1 dadu berarti nanti N sampelnya itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 logam ya, 2 keping logam, maka nanti N sampelnya itu adalah 2 pangkat 2 jadinya 4. Maka kalau mereka digabung jadinya 6 dikalikan 4, sampel totalnya adalah 24 ya. Dari pelantunan itu berapa kalikah? Oh, dilantunkan serentak sebanyak 160 kali. Oke, dilantunkan sebanyak 160 kali. Pertanyaannya, berapa kalikah diharapkan munculnya satu gambar dan satu angka? Oke, saya lepas dari yang logam dulu ya. Angka, gambar. Gambarnya kayak gini, karena 2 kali pelantunan. Nah, sampelnya ada 4 ya, kayak gini. Berarti angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Inilah nih ya. Satu gambar berarti ada di sini ya. Nah, di sini kan nanti dia ditempelin sama angkanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan, kan bisa angka gambar 1, angka gambar 2, sampai angka gambar 6. Berarti adalah 6 anggota atau 6 kemungkinan. Ini juga sama saja, bisa ditempeli dari himpunan si dadu ini ada ada 6 angka. Ya, bisa gambar angka 1, gambar angka 2, berarti 6 juga. Jadi NA-nya adalah 12. Maka nanti peluangnya gimana? 12 per sampelnya 24 dikali banyaknya percobaan 160. Maka 1/2 dikalikan 160. Jawabannya 80 kali. Oke ya guys, jawabannya adalah C. Nomor 20. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilantunkan serentak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya angka 3 pada dadu merah dan angka 5 pada dadu putih. Oke. Berarti sampelnya 36 ya. Untuk dadu merah keluar angka 3, maka kemungkinannya kan 31 kayak gitu guys. Yang ada angka 3-nya 32, 33 dan seterusnya ya. Sorry, saya tulis semua aja. 34, 35, 36. Ini kemungkinan yang untuk dadu merah. Terus next pada dadu putih ya. Pada dadu putih ternyata yang muncul angka 5. Ya, kita pakai 51, 52, 53, 54, 55 dan 56. Oke, ini berarti ada 6, ini juga ada 6. Maka kan ada, jangan dijumlah dulu. Oke, kita lihat ada kata-kata atau. Kalau atau itu dijumlah ya, maka peluangnya adalah 6. Tadi maksudnya saya jangan jumlah di sini ya, di sini aja langsung aja ya. 6/36 ditambah yang di putih kan ada 6 kemungkinan ya. 6 bagi 3 6, tapi kita lihat di antara merah dan putih itu ada irisan. Irisannya mana nih? Irisannya 1.
ya, ada keluar dua angka yang sama, maka kita kurangi dengan irisannya 1 per berapa? 36. 6 tambah 6 12, 12 kurangi 1 11/36. Oke guys, jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 21. Dalam sebuah kelas terdiri atas 30 siswa, oke, and sampelnya itu adalah 30 siswa. 16 orang diantaranya menyukai olahraga. Yang suka olahraga itu adalah 16 anak. Yang suka seni itu adalah 12. 6 orang siswa tidak menyukai keduanya. Berarti yang tidak suka keduanya itu adalah 6 orang. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak dalam kelas itu, tentukanlah peluang terpilihnya siswa yang menyukai keduanya. Berarti suka olahraga dan seni. Oke guys, kalau udah soal kayak gini, saya gunakan still. S tambah I sama dengan lain-lain. Semestanya 30, yang suka keduanya saya tidak tahu. Yang suka olahraga taruh sini, yang suka seni taruh sini, yang tidak suka keduanya juga taruh sini. Oke, nanti yang suka keduanya ketemu. Ya, berapa? 34 dikurangi 30 ya, ada 4 anak. Berarti yang suka keduanya tuh 4, maka peluangnya gimana? 4 per jumlah siswa 30, begitu ya. Jawabannya adalah C. Pasti paham ya? Nomor 22, suatu wilayah dilakukan survei terhadap kepemilikan TV dan kulkas. Hasilnya ternyata 25% dari penduduk di wilayah tersebut memiliki TV saja. Oke, berarti 25% tuh hanya memiliki televisi. Dan 40% tuh hanya punya kulkas. 40% itu hanya punya kulkas. Sedangkan 20% penduduk tidak memiliki keduanya. 20% itu tidak keduanya. Ya, next. Tentukanlah peluang penduduk tersebut memiliki TV di rumahnya. Oke, tadi kan kita sudah menggunakan still ya. Sekarang saya coba menggunakan diagram Venn. Oke, saya buat diagram Venn, saya anggap sampelnya ya 100% gitu ya. Nah, kalau diagram Venn banyak kayak gini diagram Venn nih. Kan pasti di sekolah juga kan pernah ya pakai diagram Venn ya. Ini TV, saya anggap ini kulkas. Berarti yang tidak suka keduanya saya taruh di sini 20%. Lah ini X yang kita anggap yang keduanya suka. Ya, berarti yang hanya punya TV berapa? 25. Ini yang hanya punya TV nih, 25%. Berarti yang hanya punya kulkas berapa? 40%. Saya anggap kayak gini. Nah, lalu jadi kan kayak gini ya. Ya namanya 100 orang 100% itu atau 100 orang kita anggap kayak gini ya. Itu adalah jumlah dari si 25 ditambah X ditambah 40 ditambah 20 ini. Ini tambah ini tambah ini tambah ini itu adalah 100. Oke ya, maka ketemulah nilainya X. Ini adalah 85, 100 dikurangi 85 itu adalah 15. Artinya 15% ya. Nah, ini adalah yang punya keduanya ya, baik TV maupun kulkas. Berarti yang punya televisi, ini yang punya televisi nih ya. Jadi yang hanya suka televisi ditambah yang punya keduanya ya, jadi 25 ditambah 15 berarti yang punya televisi itu adalah 40% ya. Per berapa? Per 100 ya, kan dia saya anggap 100% ya, atau 100 penduduk aja gitu. Nah, dikali 100% ya, maka jawabannya berapa guys? Jawabannya 40% gitu ya. Jawabannya adalah A. Nomor 23, kantong A berisi 5 kelereng merah. Oke, ada kantong A ada 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih, dan kantong B itu ada 2 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Dari masing-masing kantong diambil sebuah kelereng. Peluang bahwa kedua kelereng yang diambil berwarna sama. Oke, jadi diambil satu, tapi peluang yang sama. Ya saya anggap aja di kantong A keambil merah, maka di kantong B keambil merah, gitu guys. Berarti ini yang kedua keambil putih, ini juga keambil putih. Nah gitu, diambil satu-satu, keduanya sama. Oke, keambil merahnya 1, merahnya ada berapa? 5 ya. Per kombinasi keambil 1 dari berapa kelereng di kantong A? Ada 8.
ya. Dan atau kali itu dan ya. Merahnya ngambil 1 dari berapa? Dari 2 dibagi kombinasi keambil 1 dari berapa kelereng? 8 gitu ya guys. Maka jawabannya adalah 5 kalikan 2 10 per 8 kali ke 8 tuh 64. Untuk yang ini sama saja konsepnya, putihnya keambil 1 dari 3 dibagi dengan keambil 1 dari 8 kelereng. Putihnya keambil 1 dari 6 terambil dari 1 dari 8 kelereng. 6 kalikan 3 18 dibagi 64. Lalu kita jumlah. Oke ya. Maka jawabannya gimana? 28 per 64. Saya masing-masing dibagi berapa ya guys? Dibagi 4 ya. Ini 7, ini 16. Ada nggak? 7 per 16. Jawabannya adalah B. Nomor 24. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah. Oke ya, ada 4 merah dan 6 putih. Next, dari kotak itu diambil 3 bola sekaligus. Diambil 3 bola nih. Peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 putih. Oke guys, kita banyaknya cara NA-nya dulu aja ya. Sekurang-kurangnya 1 putih, berarti bisa 1 putih, 2 merah, 2 putih, 1 merah, atau semuanya putih. Oke, kombinasi 1 putih 6 kambil 1 dikalikan 2 dari 4, maka 6. 42 gimana? 4 3 2 kayak gini ya. 2 faktorial, 4 kurangi 2 2 faktorial. Oke guys, 4 bagi 2 itu 2 ya. 6 kalikan 6 36. Oke, yang ini kombinasi 2 putih keambil dari 6 dikalikan kombinasi 1 merah keambil dari 4 ini ya. Ya, maka jadinya 62 6 5 4 faktorial 2 faktorial 6 kurangi 2 berapa? 4 faktorial kalikan 4 hilang-hilang. 6 bagi 2 3. 3 kalikan 5 15 dikalikan 4 itu 60. Nah, kombinasi 3 putih keambil dari 6. Oke, 63 gimana? 6 5 4 3 3 faktorial 3 faktorial. Oke, ini kan 32 ya. Ini hilang, 5 kalikan 4 berapa guys? 20. Lalu kita jumlah semuanya ya. 6 9 tambah 2 tuh 116. Ya, inilah NA-nya. Lalu kita mencari N sampelnya ya. N sampelnya gimana guys? N sampelnya 10 keambil 3 bola. Tidak ada syarat ya. Jadi 10 keambil 3. Udah gitu aja. Itu adalah N sampelnya. 10 9 8 7 faktorial 3 faktorial dikalikan 10 kurangi 3 itu 7 faktorial. Oke ya. 9 bagi 3 itu adalah 3. 8 dibagi 2 itu adalah 4. 4 kalikan 3 12 120 ya. Maka nanti peluangnya ketemu guys. Peluangnya itu adalah NA dibagi NS. Kita bisa sederhanakan ya. Masing-masing saya bagi 4, 120 dibagi 4 itu adalah 30, 116 dibagi 4 itu adalah 29. Oke guys, jawabannya adalah 29 per 30, cicak atau C. Cantik ya. Lanjut kita ke nomor 25, nomor yang terakhir. Ayo, masih semangat ya. Semoga kalian semuanya paham. 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 perempuan. Oke, ada 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk berjajar. Peluang 3 perempuan harus berdampingan ya, si cewek harus dampingan nih. 4 5 6 ya, misalkan Bani P itu bukan pria ya, di sini perempuan. Nah, dia tuh harus berjejer, maka kita anggap 1 anggota karena mereka tidak terpisahkan. Wah, maka jadinya ada berapa anggota yang bisa kita hitung? 1 2 3 4. Jadinya kita buat 4 faktorial. Tetapi di antara 3 ini dia bisa berpindah-pindah. Maka ini kita hitungannya adalah 3 faktorial. Maka banyaknya cara itu adalah 3 faktorial dikalikan 4 faktorial. Paham ya guys? 3 2 1 4 3 2 1 6 dikali 12 kalikan 2 24. Berapa guys? Ayo anak pintar. 6 kalikan 4 tuh 24, 12 144 ya. Lalu kita cari N sampelnya. N sampelnya gimana Mbak? N sampelnya berarti tanpa syarat ya. Berarti gimana? Ini ada 6 nih.
ya udah n faktorial, nggak ada syarat ceweknya harus dampingan, nggak kayak gitu ya. Maka n sampelnya 6 faktorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 kalikan 5 30, 4 kalikan 3 12 kali 2 30 dikali 2 4. Berapa ya? 4 kalikan 3 12, 7 ya. Ya, 144 per 720, itulah peluangnya. 144 per 720 itu berapa? 1 per 5 ya. 144 kalikan 5 itu 720. Oke guys, jawabannya C. Semoga PAS tahun ini kalian semuanya bisa ya. Ini adalah soal dari kalian adik-adik. Semoga kalian bisa belajar ya, dan besok bisa PAS-nya ya guys. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di video matkim privat lainnya ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih.